Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dea Cynthia Islami. Aku umur 20 tahun dan sekarang aku lagi sibuk kerja sama ikut kegiatan sosial kayak gitu. Nah, di sini alhamdulillah aku diajak sharing-sharing nih sama komunitas Share Happiness untuk menceritakan gimana sih awal mula hijrah sampai bisa bercadar. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari sharing hari ini. Jadi awal mula aku belajar hijrah itu pertamanya tuh waktu SMK di sekolah, karena dulu tuh aku belum berhijab kayak gitu kan. Jadi dulu tuh aku termasuk orang yang susah banget pakai hijab, apalagi pakai cadar gitu ya. Jadi nggak ada kepikiran gitu untuk aku bisa pakai cadar kayak gini. Alhamdulillah dari SMK itu aku ditemuin sama teman-teman yang baik banget, yang kayak mereka tuh selalu ngedorong aku buat ayo dong Dea berhijab gitu ya. Bahkan aku masih inget banget nih kata-kata temen aku yang kayak gini, kamu tuh lebar banget rajin sholat tapi belum pakai hijab. Di situ aku langsung diem, langsung kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh, kayak bener juga ya gitu ya, aku rajin sholat tapi kewajiban aku yang lainnya nggak aku tunain gitu, kayak pakai hijab aku belum kayak gitu. Di situ aku mulailah kayak cari-cari kajian di YouTube, kayak boleh nggak sih aku tuh jangan dulu pakai hijab gitu kan. Kayak bahkan aku sempet kayak pengen pakai hijab tuh setelah nikah. Aku pernah kayak gitu, pernah punya niat kayak gitu, tapi alhamdulillah Allah benar-benar sayang sama aku, ngasih hidayah yang cepat gitu. Jadi setelah dapet kajian-kajian ternyata nggak ada yang bilang bahwa boleh wanita itu berhijabnya nanti setelah menikah, itu nggak ada. Jadi benar-benar yang aku temuin tuh kayak dosa nggak berhijab, terus kayak dosanya nanti ke orang tua kayak gimana gitu kan. Jadi yang aku tuh inget banget kayak ceramahnya Ustadz Abdul Somad bilang kayak gini, perempuan tuh nggak berhijab akan menyeret 5 orang keluarganya ke neraka. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga itu kakak atau adiknya, dan yang keempat dan kelima itu kayak teman-teman dan saudara laki-lakinya. Dia tuh bakal menyeret ke neraka gitu. Kan aku sedih banget ya, kayak mereka tuh baik banget gitu ke aku, keluarga aku. Kok aku nanti di akhirat ngasih kayak hadiahnya tuh ke neraka. Aku di situ nangis, terus aku mikir kayak fix ini aku harus pakai hijab. Di situ langsung kayak sehari aku pakai, sehari enggak gitu, diselang-seling sampai aku benar-benar mantepin bahwa aku tuh mau pakai hijab gitu. Di situ pakai hijab aja aku udah bersyukur banget gitu, walaupun belum syar'i gitu ya. Dari situ berselang waktu alhamdulillah nyoba pakai baju syar'i, walaupun sempat ditentang sama keluarga kayak kamu tuh masih muda, nggak cocok pakai baju syar'i kayak ibu-ibu, karena dulu di keluarga aku tuh belum ada yang pakai baju syar'i gitu. Jadi masih ya gaul gitu ya, pakai hijab tapi gaul gitu pakainya. Sedangkan aku di situ mungkin anak dan keponakan satu-satunya yang belajar pakai syar'i gitu. Sempat dikatain kayak ibu-ibu, itu sedih banget sih, karena aku mikirnya aku tuh pengen didukung tapi nggak ada yang ngedukung di keluarga aku gitu kan. Nah habis itu aku kayak beli aja gitu baju syar'i sendiri, ngumpulin sampai bener-bener aku tuh mantepin aku tuh pengen pakai syar'i gitu. Sampai sama ibu aku bener-bener didorong aja kayak alhamdulillah sekarang udah cocok pakai syar'i, katanya udah pakai syar'i terus sampai kayak gitu. Karena aku percaya sih usaha kita dan doa kita itu kalau kita nunjukin, dan Allah itu bakal ngasih kemudahannya gitu. Terus aku tuh mulai ikut ke kajian, dan awalnya juga dari teman-teman SMK aku gitu. Nah di situ pertama kali kajian, teman-teman aku yang ceweknya tuh pada pakai cadar, sedangkan aku enggak, dan aku nggak punya kan. Dikasih pinjam aku tuh sama teman-teman aku. Jadi kayak bersyukur banget sih, Allah tuh mudahin banget aku untuk belajar hijrah kayak gitu. Walaupun sampai sekarang juga masih belajar. Dari dulu tuh udah dideketin sama teman-teman yang baik, sama teman-teman yang ngedukung aku gitu, yang mereka tuh bener-bener ngedukung. Sampai aku pakai cadar pun mereka nggak ngejauhin aku. Bahkan sama teman-teman yang cowoknya pun, kadang kan teman-teman cowok ngeliat temen cewek bercadar ngejauh ya, kayak apaan sih gitu. Ini alhamdulillah sih teman-teman aku welcome banget gitu sama aku setelah aku hijrah kayak gitu.
ini balik lagi dari sesudah SMK sih kalau awal bercadar itu. Jadi aku bercadar itu masih baru-baru. Jadi dulu itu aku kenapa mau bercadar itu gara-gara yang tadi pertama kali kajian sama teman-teman aku. Terus aku pakai kan pertama kali. Itu tuh rasanya kayak nyaman banget, enak banget. Walaupun dulu ngap banget karena di TSM itu kan 2 lantai ya dan tinggi banget kan, itu aku sampai ngap banget pakai cadar pertama kali, tapi enak gitu, nyaman. Terus aku pulang lah ke rumah masih pakai cadar, terus aku duduk kan di ruang tamu. Habis itu bibi aku datang, dia bilang dia ngapain pakai baju kayak gitu, buka nggak gitu kan. Aku sempet dikatain teroris, aku sempet dikatain kayak ya aliran-aliran sesat yang kayak gitu, karena dulu aku pakai cadar tuh kayak lagi zaman-zamannya di Indonesia teroris itu loh, ya kan dulu. Iya, jadi aku takut kayak ikut kajian yang sesat digituin kan. Terus aku tuh hampir nangis karena kayak apa ya, ini tuh nggak seperti yang mereka bayangin gitu loh tentang cadar tuh. Nah dari situ aku nggak pakai cadar, tapi aku kalau ke kajian aku mulai beli pakai cadar. Aku pakainya di luar, masih selang-seling sih, kadang pakai kadang enggak gitu. Sampai suatu saat aku izin, karena kan harus izin dulu ya apa-apa, karena takutnya orang tua nggak ridho kayak gitu. Aku izin dulu karena kan cadar ini sunnah. Jadi aku bilang kayak boleh nggak kalau keluar aku pakai cadar, tapi kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa gitu ke ibu aku. Terus kata ibu aku ya sok aja boleh gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah boleh, karena aku misalnya ibu bilang boleh, omongan orang lain gak aku terimain lagi. Jadi kayak ya udah aku mau omongan ibu aja, karena ridho Allah ridho orang tua juga kan. Dan aku emang bener-bener milih kata orang tua gitu, milih kata ibu. Sampai alhamdulillah dibolehin. Terus ada keluarga, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Keluarga aku tuh ngelihat akunya tuh ya udah gitu seperti dia yang dulu aja gitu, nggak ada yang harus ditakutin dari aku penampilan kayak gini sih. Jadi kayak alhamdulillah banget sih, dulu bener-bener dari dikatain teroris, dari dikatain ikut aliran sesat dan lain-lain, aku bisa ngebuktiin bahwa cadar itu nggak seperti itu gitu. Jadi bener-bener aku tuh ngejelasin bahwa aku pakai cadar di luar aku nggak kenapa-napa, karena keluarga aku ini takut aku tuh pakai cadar di luar tuh apa ya, kayak disimisin sama tetangga, intinya kayak gitu sih, sama lingkungan takut nggak diterima. Tapi aku bisa buktiin bahwa ini aku baik-baik aja loh, dari aku keluar rumah sampai aku pulang ke rumah aku nggak kenapa-napa gitu, aku baik-baik aja. Itu sih. Nah komen negatif banyak banget para sih, apalagi di DM ya. Tapi alhamdulillah kan kebanyakan orang negatifnya tuh dari teman-teman ya. Dia emang gak ada sama sekali dari itu teman SD, teman SMP, masih berhubungan kan, berhubungan baik gitu sama mereka. SD, SMP, SMK, sampai teman-teman yang lain tuh ngelihat aku pakai cadar tuh nggak masalah gitu. Yang masalah netizen IG kayak aku tuh bingung banget, gak ngerti ngelihat di DM. Kan banyak banget nih kayak Uhti, kok pakai cadar masih gini, kok pakai cadar masih gitu. Aku tuh kadang suka mikir, gimana aku mau memperbaiki lagi kalau komennya mereka kayak gitu. Jadi komennya tuh ngebuat aku, iya juga ya, lebih baik aku gak usah gini deh. Nah aku sampai kayak gitu. Jadi bukan malah dia harusnya lebih baik begini, begini, begini. Kadang kita nggak pernah tahu sih omongan orang di luar sana, walaupun dengan jari ya, walaupun dengan tulisan kadang lebih pedas daripada lisan gitu. Jadi benar-benar ngebuat aku kayak iya ya, aku sempet kepikiran kayak aku nggak cocok deh kayaknya pakai cadar, aku masih kelakuannya gini. Ingat lagi gitu perjuangan dia sampai sini tuh ngelewatin banyak hal, ditentang sama keluarga, terus bener-bener ngerasain proses itu. Jadi dia tuh pengen ya udah gitu, dia pakai cadar gini-gini juga dia tuh ngelewatin proses yang panjang gitu. Kalian kan nggak tahu ya kayak dulu dia gimana gitu. Orang lain paling kayak ngelihatnya tuh ih enak banget sih bisa langsung pakai cadar gini, sedangkan mereka nggak tahu proses dibalik itu kayak gimana. Terus aku curhat ke beberapa teman juga kan, katanya kayak jangan deh ya, katanya tuh kan cadar ini sunnah katanya tuh, dan sunnah ini dapat pahala gitu kan. Kita bisa cari pahala di sini di saat dosa kita banyak. Jadi kayak diibaratkannya kalau dosa kita numpuk gitu, sedangkan kamu pakai cadar, itu tuh semoga bisa ngurangin dosa-dosa kamu yang lain gitu karena pahala cadar ini. Jadi ya udah dia mikir sekarang kalau ada yang orang-orang ngajak debat kayak
kok gini sih, dia lebih ke diem aja sih, karena emang yang pertama dia nggak tahu ilmunya sampai situ, yang kedua kalau sesuai asumsi dia bakal panjang gitu ya, dan itu juga belum tentu benar gitu, lebih baik dia diem aja sih. Sekarang kalau ada komentar yang gitu, lebih baik doain si yang komentarnya dan ngedoain diri dia sendiri. Dari bercadar ini dia ngerasa terjaga aja sih, terjaga terus nyaman. Sampai dulu kan bener-bener ngelihat orang yang bercadar tuh kayak pikiran dia tuh emang gak panas ya gitu kan, di Indonesia kan panas, pokoknya bener-bener emang gak panas, emang gak haridam gitu, pakai baju yang lebar-lebar kayak gitu. Ternyata omongan dia yang dulu tuh terjadi sama dia yang sekarang gitu, pakai niqab, pakai gamis yang kayak gitu sih. Jadi kayak bener-bener terjaga aja gitu, kayak gimana ya, bener-bener yang dia alamin tuh waktu tahun 2019 kalau nggak salah, buka puasa sama teman-teman SMK. Di situ tuh dia posisinya kesana pertama kali nunjukin ke teman-teman bahwa dia tuh mau pakai cadar, teman-teman SMK. Dan alhamdulillahnya tuh teman-teman cowok dia tuh ketemu dia tuh langsung gini tangannya, sedangkan di sebelah tuh teman dia kan ada orang yang nggak pakai cadar, yang biasa gitu pakainya, tangannya tuh chest gitu kan, sedangkan ke dia mereka tuh bener-bener spontan langsung gini. Dia tuh ngerasa kayak dihormati banget gitu loh, mereka tuh tahu banget, oh ternyata gini ya perlakuan ke cewek yang seperti ini, gimana kayak ini gimana gitu sih. Jadi dia minta sama Allah kayak pengen dideketin sama orang-orang yang sefrekuensi, yang mau hijrah, jadi kita sama-sama hijrah, yang mau belajar cadar, jadi sama-sama belajar bercadar gitu di situ. Dan alhamdulillah ditemuin sama teman-teman yang kayak gitu, bener-bener lingkungan dia tuh lingkungan yang apa ya namanya, hijrah, terus yang pakai niqab. Rata-rata temen dia yang kajian tuh pakai niqab, jadi kan itu semakin ngebawa dia ya kayak bismillah mantepin pakai hijab, pakai niqab, istiqomah yang gitu. Karena balik lagi, karena lingkungan dia juga kayak gitu, jadi benar-benar dia ngedoain tuh benar-benar Allah tuh ngabulin satu persatu, walaupun nggak instan gitu, benar-benar proses dari awal berhijab dideketin sama teman-teman yang berhijab, terus sama teman-teman yang mau belajar gitu kan. Karena bener sih, doa sama usaha pasti Allah itu akan kabulin, nggak instan, tapi kalau kita sabar pasti kita udah tahu, oh ternyata hikmahnya ini ya dari doa yang dulu pernah aku ucapin, kayak gitu sih. Harus bener-bener pertama sih yang dia tancepin ke diri, pertama itu bener-bener niat, usaha, doa, itu kerasin sih tiga-tiganya, apalagi doa ya, karena bener-bener sih dia ngerasain kayak dulu doa, ya Allah pengen dimudahin pakai hijab, terus sama Allah tuh dikasih kemudahan walaupun gak instan gitu. Jadi kita tuh harus tahu ketika kita udah niat, terus kita udah berusaha dan berdoa, Allah tuh pasti kasih jalan. Walaupun kita nyangkanya, ya Allah kok lama banget sih, kok dia bisa kayak gitu, kok aku enggak. Allah tuh pasti nempatin sesuatu yang baik bagi kita tuh sesuai waktunya gitu. Kita nggak pernah tahu, dan aku pun nggak pernah tahu gitu aku bakal seperti ini. Di benak-benak aku nggak ada aku pengen pakai cadar, nggak ada aku pengen pakai syar'i, nggak ada aku pengen pakai hijab gitu. Tapi kalau kata Allah kun fayakun gitu ya, langsung terjadi, ya terjadilah gitu kayak gini. Jadi kita tuh benar-benar nggak bisa sih kita menebak-nebak sesuatu. Kita bisa kayak aku pengen deh gini-gini, kayak aku tadi yang sebelumnya pengen deh pakai hijab waktu menikah dan lain-lain. Tapi kalau kata Allah waktunya sekarang ya sekarang gitu. Terus juga paksain untuk berada di lingkungan yang baik, karena kalau kita berdiam diri terus kita berdoa tapi kitanya nggak usaha, itu nggak akan bisa. Jadi kayak ketika kamu udah berdoa, ketika kamu udah niat, ketika kamu udah berusaha, kamu harus usaha juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terus juga misalnya kamu masih, aku nggak punya apa-apa untuk melakukan kebaikan gitu kan, jangan takut, karena Allah tuh pasti bakal ngasih semua orang itu potensi. Misalnya kayak aku potensinya menulis, misalnya yang terkenalnya menulis gitu di Instagram, ya kamu bisa
dengan menulis itu kamu mau ke jalan yang keburukan, kamu mau nulis yang buruk, atau kamu mau nulis yang baik gitu. Itu kan dua pilihan ya dalam hidup. Kita mau ke arah yang mana nih, tinggal kamu tentuin gitu. Kamu mau melakukan hal yang baik atau kamu mau melakukan hal yang buruk gitu kan. Itu tergantung diri kita sendiri. Simpelnya gini, kalau kita ngelihat status orang tentang kebaikan, kamu nge-share aja itu udah jadi potensi kamu untuk menyebar kebaikan kepada orang-orang terdekat kamu gitu loh. Jadi dengan nge-share, kita nggak pernah tahu juga kan sharean kita yang mana yang Allah tuh datengin hidayah loh lewat sharean kita kepada orang. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, daripada sekarang kita nge-share yang buruk-buruk, yang kebencian-kebencian gitu, kenapa nggak kita nge-share yang baik-baik aja. Walaupun kamu nggak buat karya itu, seenggaknya kamu bisa nge-share kebaikan, kamu bisa menyampaikan kebaikan itu lewat postingan yang kamu share gitu sih. Jadi setiap orang tuh punya potensi, sekecil apapun itu Allah pasti nerima hal yang kamu lakuin asal itu kebaikan. Jadi aku tuh punya moto gini, kenali potensi yang kamu miliki dan jadilah orang yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan orang sekitar. Jadi ketika kita tahu, oh aku tuh potensinya ini loh, jadi gimana caranya dengan aku punya potensi ini, aku tuh bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri aku sendiri dan orang sekitar gitu. Nah jadi aku mau ngucapin makasih banyak untuk orang-orang yang ada di hidup aku, dari keluarga, terus dari sahabat-sahabat, dari teman-teman SMK yang udah nemenin aku sampai saat ini, udah gak ngejauh dari aku, terus udah nerimain aku apa adanya gitu. Makasih banyak, karena tanpa kalian juga aku mungkin gak seperti ini gitu. Aku gak bisa ngelewatin hal-hal yang aku tuh sebenarnya gak bisa lakuin gitu, tapi adanya kalian bisa nguatin aku. Bener-bener support system banget sih buat aku. Kayak makasih banyak buat Yuri, buat Nida, buat Ensa, buat Najam, buat teteh-teteh semua yang baik-baik sama aku. Terima kasih banyak. Buat teman-teman SMK aku terutama, buat Mutia, buat Sisi, buat Sani, buat Sherin, makasih semuanya udah mau jadi teman aku sampai saat ini. Dan semoga kita sama-sama istiqomah, sama-sama belajar lagi dan saling menasehati satu sama lain.